terkait dengan ritme sirkadian, entry point-nya melalui mata retina kita. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang buta sejak kecil? Ya, dalam penelitian ini digambarkan bahwa entry point-nya itu ada pada mata itu memang. Pada mata dan kemudian dia masuk ke retina dan kemudian sinyal-sinyal listrik atas interaksi cahaya itu masuk ke hipotalamus dan kemudian hipotalamusnya yang menjadi dirijen menggerakkan seluruh mekanisme secara menyeluruh. Itu adalah normalnya. Nah, sekarang pada orang yang mengalami kebutaan bergantung pada tingkat kebutaannya seperti apa. Kalau misalnya yang rusak adalah di bola matanya depan misalnya, tetapi retinanya masih ada, maka cahaya masih bisa menerobos masuk sampai ke retina itu dan kemudian dia hanya bisa melihat cahaya terang dan gelap misalnya. Kan macam-macam ya, ada grade-nya. Mulai dari yang ringan, remeng-remeng gitu ya, atau mungkin sekedar warna yang tidak bisa membedakan buta warna, cuma bisa gelap terang, sampai kemudian gelap sama sekali. Gelap sama sekali berarti retinanya memang tidak mampu menangkap, maka dia mengalami kondisi yang memang tidak ideal, yang tidak normal seperti pada manusia biasa, tetapi otak kita itu memang, otak manusia itu akan mengambil satu adaptasi tertentu. Pada orang-orang yang mengalami kebutaan, fungsi mata itu bisa bergeser ke fungsi indera yang lain gitu ya. Bisa ke tangan, sentuhan, bisa ke telinga, bisa geser ke hidung, ke penciuman. Itu kan ada penelitian bahwa hipotalamus itu menjadi tempat persimpangan karena dia serambi, persimpangan antara indera penglihatan dengan penciuman dengan pendengaran. Sehingga ada latihan pada anak-anak di mana persimpangannya itu masih belum rigid, dia bisa membau warna. Loh kan aneh tuh. Warna itu harusnya kan dilihat. Tapi ini dia bisa warna dibau, dicium-cium begini. Sama didengar-dengar gini. Gelombangnya itu, karena itu ada frekuensinya, itu masuk dan kemudian ditangkap oleh hipotalamus, masuk ke otak disimpulkan sebagai warnanya merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Atau pada orang buta, tunanetra yang berlatih menggunakan denyut frekuensi dari warna dengan didekati dengan tangannya begini. Nah, setiap warna itu ada frekuensinya. Warna merah, frekuensi sekian, kuning sekian. Terus diginikan dia merasa, itu merah, itu kuning. Nah, gitu. Nah, sehingga memang perlu ada penelitian lebih jauh bahwa otak itu memang memiliki kemampuan untuk mengadaptasi dan mengambil alih fungsi dari bagian yang rusak. Itu diambil alih oleh jaringan sirkuit sebelahnya dan kemudian dia bisa seperti atau berfungsi seperti indera yang mengalami kerusakan itu. Ya, ini perlu penelitian lebih jauh, tetapi kaidah umumnya adalah seperti itu dan kita melihat data-datanya ketika mengalami kerusakan salah satu panca indera itu bisa digantikan atau bergeser ke indera yang lainnya. Tetapi bahwa mekanisme ritme sirkadian pasti akan terjadi pada seseorang itu, dia akan kapan melatoninnya ini, atau mungkin secara holistik tubuhnya menangkap ini suhu misalnya, temperatur dari siang hari dibanding malam hari. Bisa saja siang hari suhunya panas 30 derajat, 28 derajat, malam hari mulai turun. Nah, tubuhnya, otaknya kemudian menangkap itu sebagai sebuah sinyal bahwa ini malam hari dan kemudian melatoninnya lebih banyak dihasilkan dan kemudian waktunya istirahat. Nanti siang hari temperaturnya mulai naik, 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 hormon kortisolnya kemudian menjadi lebih banyak dan seterusnya. Ya, mekanisme itu bisa terjadi pada orang-orang yang tidak dalam kondisi normal.